Apa yang nggak netizen tahu tentang Nabila tadi? Saat itu grand final kamu juga gimana nyemangatin dia waktu ketika dia masuk grand final harus bersaing kan, apalagi kan saat itu netizen ngebandingin kan? Iya. Kamu ngomong apa sama dia? Menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Akhirnya ketika kamu harus tereliminasi, gimana dengan Nabila saat itu? Kompetisi ada menang ada kalah. Tapi aku bilang kayak udah lo tetap berjuang aja di situ sampai nanti top 2. Aku doain kayak gitu. Seperti yang kita mention di awal tadi kan, Ya. bahwa di Indonesian Idol itu bukan seperti kompetisi, Betul. kekeluargaannya. Of the idols. Home of, The idols. yang artinya Rumah untuk para idola. rumah para idola. Rumah para idola. Ya kalau namanya rumah kan di situ ada yang namanya kekeluargaan, Iya. ada persahabatan gitu, ada saling membantu Iya. gitu kan. Biasanya kan kita tahu kompetisi itu saling bersaing, saling merebutkan juara, saling sikut sana sini kayak gitu. Tapi ternyata enggak, guys. Bahkan kamu kita dengar sekamar sama Nabila. Nabila. Iya. Nah, kita pengen tahu nih, gimana kalian bisa satu kamar saat itu? Apakah sudah saling mengenal, terpilih atau kayak gimana? Aku kenal Nabila itu pas eliminasi 3. Eliminasi 3, iya. oke. Itu berarti kayak baru banget dong, Betul. baru banget kenal. Itu kayak sempat ngobrol-ngobrol kenalan gitu. Terus tapi belum deket tuh saat Yes. itu. Aku malah deketnya ke waktu itu ada yang udah ke eliminasi gitu kan. Nah, terus di situ kita belum tahu nih kita bakal sekamar pas di showcase, di tahap showcase tuh belum tahu bakal seunit gitu. Nah terus tiba-tiba pas dikabarin karantina, akhirnya baru tuh mulai follow-followan, Yap. follow-followan IG, Instagram. iya terus kayak WA-WAan, udah dapat nomornya, terus kayak udah sampai di mana, bla 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 gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi dekat tuh, udah mulai dekat di situ. Ditambah sekamar, pas di pembagian kamar sekamar. Wah di situ tuh akhirnya mulai saling ngobrol. Jadi Rahel dan Nabila tuh satu unit. Jadi kayak dalam unit itu pertama kali karantina untuk showcase itu ada Kak Anggis, Kak Bunga, Nabila, Kak Rosalina dan aku. Yes. Gitu. Berarti kita berlima. Nah kamarnya itu kan apartemen ya. Yep. Kita dalam apartemen. Kamar itu berarti ada 3. Nah, Kak Anggis sama Kak Bunga, aku sama Nabila, Kak Ocha maunya sendiri, Oh. gitu. Jadi dia tidur sendiri. Nah, terus tapi kita selalu tuh justru nggak betah lama untuk di kamar. Kita tuh pengennya di ruang tamu untuk cerita-cerita. Itulah mungkin ya dari situ akhirnya kayak kekeluargaannya tuh dapet banget gitu. Oke, berarti kalian berbagi cerita nih. Iya, berbagi cerita. Ceritanya tentang apa sih biasanya kalian? Awal-awal itu kalau anak seumuran yang namanya kayak aku sama Nabila gitu kan, seumuran. Saat itu tuh identik ya, anak muda kan identik dengan cowok ya. Adek, cinta tak selamanya indah, Dek. Dengan Oke. cowok. Jadi cerita-cerita cowok lah, cerita-cerita pernah deket sama ini, gitu-gitu. Nah, aku cerita juga tentang kisah aku, Nabila cerita juga tentang kisah dia, gitu. Terus bertukar cerita-cerita yang tentang pertemanan aku dan juga pertemanannya Nabila, gitu. Oke, berarti memang pembahasannya seputar seputar cowok pacaran lagi. Enggak, kita belum pacaran. Iya, artinya seputar cowok ya. Iya, kayak seputar berbagi cowok. kayak gitu. Iya, kan. itu awal-awal. Awalnya. Berarti itulah yang membuat kalian makin lebih dekat. Makin kayak terus sekarang aku suka ceng-cengin dia, sama ini gitu-gitu. Oke, nggak ngecengin sama finalis lain dong, enggak ya? Enggak dong, kan kita satu keluarga. Satu keluarga. Ya karena kan biasanya netizen kan deket sama ini, kalian netizen itu gosip ya, dengar ya, kita nggak suka dengan hal-hal gosip. Ya. Kita semua teman. Itu teman ya? Kita semua teman. Iya benar, sebenarnya pertemanan persahabatan ya dibangun dari kekeluargaan di sana. Iya, kan? betul. Pertanyaannya adalah akhirnya kalian satu kamar. Iya, Berarti kan kalau satu kamar itu semakin dekat, semakin dekat. semakin mengenal, semakin tahu dong pribadinya seperti apa. Iya. Nah pertanyaannya adalah apa yang nggak netizen tahu tentang Nabila tadi, menurut kamu secara pribadi? Kemarin kita juga nanya juga sama Nopia karena kan satu kamar ya dia sama si Salma kan. Iya. Kita tanya apa yang nggak diketahui, kata dia
Salma itu orangnya gini-gini. Nah, kamu apa nih? Waktu Nabila sama aku, awal-awalnya dia pendiam. Awal-awalnya sih pendiam. Ya mungkin menjaga image ya, say. Tapi makin kesini tuh kayak, apalagi makin dekat, makin klop gitu. Wah udah deh, sifat-sifat dia keluarin dan dia nyaman mungkin ya kalau aku keluarinnya. Terus juga dia itu menjadi pendengar yang baik. Itu. Oh, yes. Itu yang mungkin akhirnya kita awet sampai sekarang. Dan aduh, Nabila baik banget deh. Baiknya apa? Baik banget, dia selalu bisa kasih solusi permasalahan kita. Terus juga dia bisa dengerin cerita kita, dia seru anaknya, dia bisa bergaul dengan siapapun dan dia tuh sopan banget. Aku tuh kadang justru dia suka kayak jangan gitu Celi, aku dipanggil Celi gitu. Rachel. Jadi pokoknya. ya. Iya. Gitu sama Nabila. Seru deh. Tapi dia ada nggak? Kayak ibaratnya kalian kan berarti nyanyi ya. Berarti kan ngadepin kompetisi juga mentalnya kan harus kuat. Ada nggak berbagi kayak tips, saran, gimana nih biar lebih baik, gimana atau hal-hal apa menurut kamu yang kamu pelajari? Dia pernah nanya ke aku gimana sih supaya suaranya tuh bisa kebuka lebar gitu. Pokoknya nanya-nanya tips. Karena kan aku sekolah vokal. Yep. Nah sementara kan dia memang benar-benar pure otodidak kalau Nabila gitu. Cuma dia sama papanya, jadi papanya suka ngiringin gitar dan yang lain gitu kan. Dia juga konten. Aku baru tahu Nabila konten Ome TV tuh karena satu kamar gitu. Aku baru tahu background dia juga baru tahu background aku. Akhirnya dari situ cerita tentang keluarga aku, keluarga dia gitu. Background dia maksudnya lebih ke dia sudah kalau dia kan otodidak berarti ya. Belajar benar-benar sendiri. Iya dia sendiri, dia tidak mengikuti sekolah musik gitu. Tapi sebelumnya sudah mengikuti kompetisi juga dia cerita dan lain. Iya Nabila dari kompetisi. Makanya itu kan kalau di TikTok kadang suka keluar itu Nabila lagi nyanyi gitu, itu banyak banget. Dia dari kecil juga nyanyi gitu. Terus dia juga konten Ome TV saat itu di YouTube-nya dia gitu. Oke, dan akhirnya ketika kan artinya kan kamu sudah bersama-sama dia, satu kamar sama dia, ngobrol-ngobrol sama dia dan akhirnya ketika kamu harus tereliminasi, gimana dengan Nabila saat itu? Nabila sedih banget dan aku pun juga sedih banget. Kita harus berpisah, maksudnya berpisah jarak. Tapi di situ kita masih kontek-kontekan. Kalau hari Sabtu kan dapat HP, masih kontek-kontekan terus dan sesibuk apapun Nabila di dalam, itu Nabila selalu nyempetin balas pesan aku, nyempetin telepon, video call gitu. Oh, tetap ada. Tetap. Kamu nyemangatin apa biasanya ketika telepon atau video call? Bilang apa? Nggak usah dengerin kata-kata netizen di luar sana yang mungkin ada komentar-komentar negatif atau apa, itu nggak usah didengerin. Pokoknya tetap aja fokus tujuan kamu di sana. Terus juga kalau misalnya ada apa-apa cerita, mungkin lagi kenapa cerita. Saat itu grand final kamu juga gimana nyemangatin dia ketika dia masuk grand final harus bersaing kan, apalagi kan saat itu netizen ngebandingin kan? Iya. Kamu ngomong apa sama dia? Ya aku ngomong gini, ya kalau manusia di mata orang kan selalu kurang pasti. Apapun mau berusaha sebaik mungkin ya nggak akan bisa karena kan kita nggak sempurna. Yes. Kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Ya. Jadi yang harus kita lakuin ya kita memberikan 100% yang terbaik dari diri kita. Yang penting kan kita udah berusaha, kita udah berjuang gitu. Ya sisanya ya kita serahkan lagi kepada yang di atas, aku bilang kayak gitu, kepada Tuhan. Wow, berarti persahabatannya walaupun kalian sudah tereliminasi tetap lah ya saling mendukung, saling support. Mendukung dong, gitu. harus dong. Oke, tapi momentum ketika akhirnya kamu dieliminasi berarti kan kamu harus meninggalkan tuh kamar itu. Aduh, pokoknya dia nggak banyak ngomong karena dia bilang dia sedih banget. Jadi dia cuma kayak, lu pulang, dia cuma kayak gitu. Ntar gue cerita sama siapa lagi, ntar gue tidur sama siapa lagi, ntar kita nggak akan sarapan bareng lagi, ntar lu nggak akan cerita tentang ini sini lagi, kata dia kayak gitu. Terus gimana dong Cel, lu kenapa pulang sih, dia kayak gitu. Tapi akhirnya kayak ya namanya kompetisi ada menang ada kalah. Tapi aku bilang kayak udah lo tetap berjuang aja di situ sampai nanti top 2, aku doain kayak gitu. Oh, kamu sempat bilang? sempat bilang top 2, aku sempat bilang. Oh, berarti kamu kayak sudah bernazar bahwa kamu akan top 2 gitu ya? Dan ternyata bener kejadian top 2. Itu pas kamu pulang tuh bilang kayak gitu? Ya terus di chat juga aku bilang, pokoknya kan kita teleponan terus gitu.
Nggak, maksudnya sebelum dia ketika kamu pulang itu kamu bilang udah kamu di sana terus sebelum top gitu. Pas kamu pulang atau sebelum? Pas di rumah sih kayaknya. Iya, aku juga lupa ingat gitu. Oh, kamu bilang kayak gitu sampai Iya. top tuh ya. Dan memang benar-benar dia top tuh kan? Bener. Wah. Berarti kata-kata itu sebenarnya iman juga ya buat Iya, seseorang ya. benar. Kadang kita menguatkan seseorang, mungkin dia lagi kehilangan teman yang satu kamar, tapi ketika kamu nguatin, udah kamu bertahan aja di sana, berjuang aja di sana, nanti kamu juga top tuh, itu sebenarnya bisa menguatin dia ya. Iya, bisa. Tapi gimana rasanya? Kamu kan akhirnya pergi tuh dari kamar itu, dia peluk doang gitu atau gimana? Dia nyamperin ke kamar aku, dia bilang aku mau tidur bareng sama aku di situ, tapi kan nggak boleh karena kan ada peraturan yang harus tidur di kamar masing-masing gitu. Oh, kalau tereliminasi maksudnya? Oh enggak, maksudnya kan malamnya kan tetap masih nginep di hotel yang sama kan, iya. nggak langsung pulang, jadi pulangnya tuh baru siangnya gitu. Jadi pokoknya pada nyamperin ke kamar aku, terus kan aku masak nasi goreng ya, suka masak nasi goreng gitu. Jadi mereka jadi selama karantina aku suka masak nasi goreng. Nah terus jadi mereka tuh katanya gini, kangen sama nasi goreng kamu dong, nanti siapa yang masakin lagi gitu. Terus jadi semua tuh pada nangis, pada sedih, pada ke kamar aku. Jadi semua pada kumpul di kamar aku. Kayak ya nggak semua sih, ada sebagian, tapi pokoknya pada rame lah kumpul di kamar aku. Dan itu tuh aku pada nggak tidur. Jadi kayak sampai jam 5 pagi tuh belum ada yang tidur karena nemenin aku packing, bantuin aku packing barang. Terus juga pokoknya mereka peluk aku, kangen-kangen aku. Cuman kan karena saat itu nggak ada HP, jadi nggak bisa divideoin, Nggak jadi bisa didokumentasi. Ya nggak ada dokumentasinya. Oke, gitu. sebelum pulang itu berarti bener-bener kekeluarganya terjadi Iya, ya. Kayak pada ibaratnya kamar aku. dia ke kamar kamu, ngebantuin kamu packing juga. Iya. Semangatin kamu peluk juga kayak gitu kan. semuanya. Itu cewek tim geng cewek tuh. Ya cewek-cewek semua, Kak Salma, Kak Novia, wah udahlah. Pokoknya tidurnya tuh, yang lain tuh udah pada tidur, aku sendiri yang nggak bisa tidur karena aku sedih banget. Aku kayak, aku harus pulang dari sini. Aku udah nggak ketemu mereka lagi nanti. Padahal kan sebenarnya bisa aja ketemu. Akhirnya minggu depan Sedihnya mungkin momennya ya. Momennya, lebih ke momennya. Karena kan ketemu ngobrol. Karena kan gimana sih selama berapa bulan itu? Iya. Sebulan 2 bulan itu aku di situ. Itu kan benar-benar setiap harinya sama mereka, ngobrolnya sama mereka, ngapain aja tuh sama mereka gitu. Jadi kayak udah benar-benar nyaman banget di situ dan tiba-tiba harus pulang. Yes. Gitu. Sampai jumpa kawanku. Bener ya, karena biasanya kan kalau kompetisi kan persaingan ya. Iya. Siapa menang, siapa kalah, atau ibaratnya nggak mal saling support ya. Kalau Iya. dari kamu cerita tadi kan berarti ini saling ngebantu. Saling ngebantu. Kalau misalnya gimana penampilan aku? Ya Atau itu kayak gimana? Dievaluasi lagi gitu, kayak misalnya aku nanya, itu tadi penampilan aku gimana, bener ya kurang rasa kurang ini. Terus nanti yang misalnya yang tahu nih cara mengolah rasa, aku tanya misalnya kayak ke siapa, Kak Syarla atau ke siapa, Kak Diman yang kalau nyanyi tuh kayaknya dapet banget gitu rasanya. Aku tanya ke mereka, ini gimana sih rasanya gini nih. Mereka nanti kasih tahu tipsnya gitu-gitu. Ini kayak gini gitu. Jadi kayak di dalam tuh kita juga saling ngebantu satu sama lain untuk nyelesain apa sih struggle yang kita punya gitu, permasalahan yang kita punya gitu. Sehingga kamu juga bisa belajar lebih baik. Iya, itu dia. Intinya persahabatan pertemanannya tetap dijaga. Tetap. Walaupun kompetisinya sudah selesai, kalian tetap saling membangun, Iya. saling mengingatkan juga. Suka ke mall bareng, Oh. makan bareng, ntar ke rumah ini, ke rumah itu gitu. Oh, warawiri kemana-mana, Iya. keliling barang. Benar banget sih. Ya, berarti persahabatannya tetap awet sampai sekarang ya. Jadi kayak meskipun kan selesai idol tuh kita bakal berjalan sendiri-sendiri, tapi tetap kekeluargaan kita pun tetap terjalin. Untuk kamu yang saat ini lagi merasa gak percaya diri dengan bakat yang kamu punya, merasa sulit, bahkan gagal meraih impian kamu, merasa gak layak, merasa minder, ataupun kegalauan-kegalauan lainnya, dan kamu butuh teman untuk bercerita, sharing, dan mendengarkan kamu bisa hubungin nomor layanan doa dan konseling CBN yang ada di layar kamu saat ini, karena tim layanan doa dan konseling CBN akan selalu siap mendengarkan kamu selama 24 jam, memberikan kamu dukungan dan juga berdoa buat kamu. Jangan ragu buat hubungi layanan doa dan konseling CBN, dan rahasia kamu dijamin aman.
Kita pengen kamu memuji, tapi kamu harus menghubungi orangnya, Nabila. Mohon pada Tuhan. Tahu nggak Kak? Aduh, ini aku jujur aja deh ngomong sama Nabila, mumpung ada Nabila di sini. Jangan kau patahkan lagi hati